kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan duduk memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Saya udah tabayun, sehingga saya menyatakan tidak benar. Udah dapat penjelasan, udah mendapat laporan keuangan, udah membaca dan melihat, sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Nggak benar itu. Para pendakwa penyebar hoaks sudah banyak yang dipanggil, Haikal Hasan belum tobat juga. Ditulis Alifur Rahman di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Dana haji sedang dijadikan sasaran hoaks. Banyak tokoh dari kelompok kadrun yang menyebarkan narasi ini bahwa negara sedang tidak punya uang, tidak mampu membayar biaya haji. Makanya haji tahun ini dibatalkan. Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Ada juga yang menganggap bahwa pemerintah terlalu dekat dengan Republik Rakyat Cina atau RRC, sehingga dilarang masuk ke Arab Saudi. Hoaks yang bertebaran ini dari kelompok yang itu-itu saja. Orangnya sama, Rizal Ramli, Babe Haikal Hasan, dan beberapa kali orang ini menyebarkan hoaks, mulai dari Ratna Sarumpait, Suara KPU, lalu sekarang dana haji. Kita kadang juga heran kenapa orang-orang seperti ini mereka nampak begitu licin, begitu aman dan bebas untuk terus menyebarkan hoaxnya atas nama kebebasan berpendapat. Padahal itu sama sekali bukan bagian dari demokrasi yang kita pahami bersama. Seperti Babe Haikal Hasan, bagi kita adalah orang yang benar-benar buruk dan terpuruk. Dia tanpa malu-malu mengatakan hanya menghibur keluarga Laskar FPI ketika ditanya kenapa berani sekali mengklaim cerita bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan menyebut bahwa semua laskar yang mati itu sedang bersama Rasulullah. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba enggak lama Rasulullah datang dan duduk memegang tangan Umar anak saya. Demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah. Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang. Itu adalah jelas jawaban yang sangat enteng sekali.
seperti tidak punya dosa sama sekali. Menghibur orang dengan berbohong itu sebenarnya masih bisa dimaklumi. Tetapi jika membawa-bawa nama Rasulullah dalam kebohongannya, jelas itu sebuah perkara yang bahkan iblis pun nampaknya takut untuk melakukan itu. Makanya kita nggak heran kalau sekarang dia menyebarkan hoaks soal kedekatan pemerintah dengan Republik Rakyat Cina yang membuat warga kita tidak bisa berangkat haji. Ya, meskipun dengan kalimat tanda tanya, tetapi itu saja adalah hoaks. Sebelumnya pernah Babe Haikal Hasan ini juga menyebarkan hoaks soal 13 juta orang gila saat ikut mencoblos dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu menuduh pemilu curang. Dan Babe Haikal Hasan seperti biasa, orang ini cukup meminta maaf saja dan mengklarifikasi alias tabayun. Saya udah tabayun, sehingga saya menyatakan tidak benar. Udah dapat penjelasan, udah mendapat laporan keuangan, udah membaca dan melihat, sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Nggak benar itu. Pura-pura merasa bersalah, pura-pura lugu, dan polos. Kan licik sekali orang ini. Kita curiga Babe Haikal Hasan sudah tahu betul bahwa hoaks yang dia sebarkan dan hapus itu sudah terlanjur sampai pada masyarakat dan diyakini sudah terlanjur menjadi perbincangan sebagai sebuah kebenaran. Klarifikasi Babe Haikal Hasan tak akan mampu menjangkau semua orang yang sudah terpapar olehnya. Haikal menghapus tulisannya hanya demi bisa aman dari tuntutan, hanya agar dianggap tidak bersalah atau sekedar teledor. Kita tahu ada banyak orang yang kesal dan kadang ingin sekali menonjok muka Babe Haikal Hasan ini, yang nampaknya sekali ditinju langsung jatuh. Tapi ya, sabar-sabar saja. Toh orang-orang yang selama ini kerap menyebarkan hoaks sudah banyak yang meninggal. Bukankah para ustadz yang menyebarkan hoaks sudah banyak yang bertemu dengan 72 bidadari? Sebenarnya propaganda hoaks sekarang cenderung berkurang. Tidak ada lagi tokoh-tokoh ulama yang setiap hari nge-tweet menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Apalagi kalau melihat Haikal Hasan dan Rizal Ramli yang sudah menua. Rasanya tak perlu kita tonjok atau pukul agar mereka sakit. Toh mereka sudah hidup dengan penyakitnya. Jadi tak perlu menggotori tangan kita dengan dosa yang tidak perlu. Jadi biarkan saja kita sabar dan lihat bagaimana orang-orang ini mengisi sisa hidupnya dengan hoaks terhadap pemerintah. Mungkin mereka terlalu yakin bisa masuk surga, sehingga kini aktif menyebarkan hoaks dan memprovokasi masyarakat. Karena sebagian orang memang sulit untuk sadar atau tidak bisa belajar dari kematian, masih terus saja menyebarkan hoaks, seolah dirinya bisa hidup selama-lamanya. Tetapi memang hoaks tetap harus diluruskan, tetap harus dijelaskan, supaya sebagian orang dapat tercerahkan. Selain itu, khusus dana haji, kita juga perlu jelaskan agar tidak ada yang menyesal dalam tindakannya. Karena katanya ada orang yang mengambil dana haji, entah karena memang butuh atau karena takut dananya diambil pemerintah. Pada intinya sama, konsekuensi dari dana diambil adalah kehilangan nomor antrian. Jadi misalnya nanti daftar lagi, akan harus antri dari belakang dan menunggu 10 tahun lagi. Kasihan juga kan umat sebelah atau yang di kubu oposisi, referensinya seburuk Rizal Ramli dan Haikal Hasan. Sehingga jika keputusan mengambil dana karena sudah tidak percaya kepada pemerintah, karena haji tahun ini dibatalkan, maka jelas itu keputusan yang sangat merugikan. Tetapi tugas kita juga hanya sebatas pada mengingatkan saja, tidak perlu menggebu-gebu atau mengancam mereka. Biarlah keputusan tetap di tangan mereka. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.